Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan semesta. Sini adalah hadiah untuk dirimu dari semesta. Kita bakalan lihat ya. Ini aku bakal langsung lihat untuk kalian yang baru channel aku. Hai, my name is Maha. I'm intuitive reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, check summarism for somebody rising ya. And then ini adalah fun reading bentukannya. Jadi untuk membooster energi positif. Jadi nikmatin video ini untuk kalian mau claiming energi healingnya. Aku bakal langsung lihat, aku skip untuk ngelihat energi kamu, tapi aku langsung lihat aja tentang hadiah apa dari semesta yang menunggumu. Oke? Spirit guide me, your power like sama guys, I can speak the truth. Show me about the gift from the universe. Kejutan dari semesta. Oh wow, ini about love. Ini banyak banget yang soal percintaan. Di sini ada the Knight of Cups. Ini ada yang mendekati dirimu atau ada yang confessing. Jadi ada yang mengungkapkan perasaannya, ada yang memang kelihatan bucin banget sama dirimu. You can be dealing with Pisces, Scorpio, Cancer. By the way, di sini ada energi water, ada energi the King of Cups di sini. Dia adalah seseorang yang kalau aku lihat ya, terutama untuk kalian yang feminin, kalian akan berhubungan sama seseorang yang sangat memahami perasaannya dia sendiri. Jadi ini bukan hubungan sama anak kecil lah istilahnya. Ini adalah hubungan yang dewasa. Sorry, karena dianya juga dewasa. By the way, agak ngeganggu ini bolanya ya ternyata. Ya, oke. Lalu di sini ada energi the world. Oke, dia tuh punya dunia yang beda sama dirimu. Juga yang aku lihat di sini kejutannya adalah selain untuk percintaan ya, but mostly soal percintaan. Kalian mampu untuk keluar dari zona nyaman atau keluar dari cangkangmu istilahnya, menggapai dunia. Karena dari energi the world sendiri ini kayak ada yang traveling, ada yang bepergian, ada yang bahkan melakukan perpindahan, tapi emang cukup ekstrim, cukup jauh karena dunia yang kalian masuk itu berbeda dari dunia yang sebelumnya. But tidak dipungkiri ini bertemu dengan seseorang yang dunianya berbeda. Nah, di sini lalu ada energi the Ten of Wands, responsible. Yang aku lihat di sini ada yang naik pangkat pekerjaan, ada yang semakin sukses lah di pekerjaan daripada yang kemarin. Selain naik level kita di kehidupan karir. Nah, naik level di kehidupan karir itu dibarengin dengan tanggung jawab juga. Sama kayak gini deh, yang tadinya pekerja karyawan gitu, terus jadi bos nih gitu. Emang kamu pikir tanggung jawabnya lebih ringan ya? Enggak lah gitu, tanggung jawabnya besar. Nah, ini adalah keadilannya seperti itu. Jadi untuk kalian yang meminta mau uang banyak, aku mau jabatan yang tinggi gitu, harus mempersiapkan untuk memikul beban dan tanggung jawab tersebut gitu. Nah, tanggung jawab itu ini bukan cuma tanggung jawab secara moral, let's say kayak kamu kerja, kamu menyelesaikan pekerjaan kamu, but also kita dikasih rezeki nih sama Tuhan. Di situ juga ada hak-hak orang lain di situ. Jadi bagikan juga gitu. Dari justice ini ada keadilan, nanti ada keadilan memihakmu. Ini juga ada penyelesaian untuk masalah-masalah hukum yang terjadi di hidup kamu yang berhubungan sama hukum. Terus di sini untuk kalian yang lagi ini spesifik ya, yang mencoba untuk menjual sesuatu lah gitu. Kemarin susah banget ngejualnya, ini bakalan lebih dimudahkan gitu. Nah, yang kulihat dari energi justice ini juga kan yang namanya keadilan memihakmu ya. Jadi istilahnya yang kemarin terzolimi gitu, nanti akan dinaikkan derajatnya gitu. But also
Di sini ada energinya fire sign Aries, Leo, Sagittarius, Libra juga ada gitu. Terutama untuk kalian yang fokus ke karir ya, ini kenaikan pangkat atau perpindahan pekerjaan di perusahaan lain atau di tempat kerja lain yang akhirnya menaikkan derajat kamu gitu. Jadi you deserve something more. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, asal dari diri kamu sendiri juga bisa ngelihat kalau kamu deserve itu gitu. Oke? Yang aku lihat di sini untuk kalian terutama yang single, kejutan dari semesta ini sebenarnya kayak ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu. Cuman beberapa dari kalian emang udah ketemu. Udah ketemu. Cuman ini kayak untuk kalian yang butuh validasi. Kalau misalnya memang dari dunia kalian berdua itu berbeda, itu bukan sebuah penghalang sebenarnya gitu. Ini kayak dia hadir ke dalam hidup kamu itu buat ngasih kamu banyak experience, pengalaman gitu, untuk ngasih kamu wawasan yang lebih luas lagi. Dan untuk kalian yang udah punya pasangan, ini kalau yang aku lihat ya, kamu maunya pasangan yang sangat memahami diri kamu. Cuman memang kalau misalnya di percintaan kita using logic, itu nggak akan nemu say. Gimana ya, yang namanya percintaan itu kan hati, perasaan gitu. Jadi sometimes itu juga harus ada bumbu-bumbu berantem dikit, itu bukan masalah. Kalau diperbesar terus-terusan, hatinya nggak akan terbuka gitu. Untuk kita mendapatkan cinta, kita tuh harus ready juga untuk mencintai. Yang namanya hati ya harus siap untuk mencintai gitu. That's the rules. Itu adalah aturan semesta kayak gitu. Jadi istilahnya untuk kalian yang banyak complaining, mana nih cinta nggak ada, mana nih aku nggak dapat gitu. Siapin dulu diri kamu buat bisa memberikan itu gitu. Tapi nggak ada orangnya yang nggak masalah. Cinta itu bisa kamu kasih ke siapa aja, ke orang tua, hewan, kemana aja gitu, ke peliharaan, ke tanaman. Jadi kalau misalnya dari situ kamu masih banyak perhitungan gitu, masih banyak mikir untuk gimana cara memberikan cinta, nah berarti itu pelajaran untuk diri kamu gitu. So di sini aku bakalan lihat dari Lenormand ya. There's spirit guide, there's a vampire, like I think it says, surprise from the universe for the people who watch this video. Ada perpindahan rumah, ada yang baru beli rumah atau akan beli rumah kalau yang aku lihat, karena perpindahannya cukup ekstrem ya. Nah ekstremnya itu yang tadi aku bilang bisa relokasi gitu ke tempat yang baru, ke dunia yang baru lah istilahnya. Keluar negeri atau keluar kota, atau bahkan rumah gitu secara fisiknya. Cukup drastis soalnya. Kita lihat di sini. Ya nanti ini kalau ngomongin soal karma-karma buruk ini akan diselesaikan. Jadi kejutan dari semesta itu bukan cuma kayak tring ada hadiah di depan mata gitu, kayak kado. Nggak gitu aja, tapi kadang-kadang energi yang ngerasa gitu. Dimana yang tadinya sial-sial terus, kayak aduh apes nih gitu. Tapi lama-lama nanti jadi beruntung karena kesialannya diselesaikan. Nah di sini juga ada sangkut pautnya, bisa di kesehatan, bisa di aspek di dalam diri lah gitu. Jadi kesehatan tuh bukan cuma kayak badan ya, tapi jiwa juga gitu. Pokoknya sesuatu yang mengganggu kemarin akan dihilangkan gitu. Di sini ada cat. Ini adalah indikasi bertemu dengan teman-teman baru. Cuman kalau yang aku lihat di sini kesembuhan, healingnya itu balik lagi, healing tuh bukan hanya konsep kayak kamu jatuh terus luka nih disembuhin, bukan cuma itu. Sometimes jiwa pun butuh itu gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa kita logikakan gitu, kita bentuk dengan logic atau kita bentuk konsepnya itu apa, tapi jiwa itu nanti akan ada proses penyembuhan di situ. And then di sini ada flames. Pertama, flames itu ngomongin soal romance yang membara. Cuman kalau yang aku lihat di sini istilahnya bukan mengubur sih, menghilangkan
hal-hal negatif dari luar yang masuk ke dalam hidup. Jadi kayak dihempaskan lah gitu. Jadi ada good fortune, ada keberuntungan, dan any kind of evil things. Jadi kayak hal-hal buruk lah gitu yang diciptakan dengan sengaja atau tidak sengaja dari orang lain di luar dari kemampuan kita, itu akan diberhentikan atau dibalikin lah gitu. Contoh ibaratkan ada orang nembak nih gitu, nembak terus pelurunya bukannya ke sasaran tapi balik lagi gitu. Contoh misal kamu ada yang nembak kamu gitu pakai pelurunya bukan ke kamu tapi akan dibalikin lagi. Selain kayak gitulah gitu. Jadi keadaannya akan seperti itu. And then di sini ya ini ada ini tuh sorry. Kalau energi ending penyelesaian. Ini kartu validasinya ini gitu. Ini adalah sight. Sight itu apa bahasa Indonesianya? Itu kalau misalnya kita mau motong padi pakai itu tuh. Ini adalah konsep memutuskan atau mematahkan karma-karma gitu, memutuskan karma-karma buruk. Akan ada sesuatu yang terjadi di tanggal 7, tanggal 8, because 7, 8, 7, 10, 7 lagi ya, 7 atau 8. Jadi 7 hari lagi atau tanggal 7 atau 7 bulan lagi. The stroke denotes change of residence. Jadi yang tadi aku bilang perpindahan tempat tinggal. Yang cukup kerasa kelihatan. Jadi kejutan dari semesta adalah untuk kalian yang kayak aduh aku sumpek nih di sini gitu, aku sumpek di tempat ini nih gitu contohnya. Ada pesan di sini. By the way ini lucu banget pesannya. Ada, kamu akan mencintai tempat di mana kamu tinggal. You going to love where you live gitu. Jadi dari aspek visual bahkan dari atau feeling gitu. Jadi kelihatan enak dilihat atau bahkan dirasakan gitu untuk ditinggalkan untuk tempat untuk tinggal di situ. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan untuk dirimu dari semesta. See, ada the Fool sama the Star. Oke. Ada Aquarius juga by the way. Yang aku lihat dari energi the Star sama the Fool itu menceritakan kalau it's like the star is born. Jadi kayak kamu kayak dilahirkan kembali gitu, menjadi orang yang baru. Dan kamu kayak menemukan bakat yang terpendam gitu. Dan di sini yang tadi yang ketutup istilahnya auranya akan terbuka. Kalau kamu lihat di sini the light di kepalanya, jadi ada cahaya di kepala. By the way ini ngomongin soal third eye yang terbuka atau lebih sensitif lagi, tapi juga bisa konsepnya kayak kamu tahu lah harus ngapain gitu. Jadi punya ide cemerlang. Nah, ini ide-ide cemerlang itu istilahnya menyelesaikan segala masalah yang kamu punya. Bukan hanya mencari solusi di luar, tapi kamu dapat sendiri. Also, the star itu ngomongin soal popularity. Jadi kayak akan lebih populer lagi lah dirimu atau lingkungan sekitar kamu atau apapun yang kamu kerjakan. Berarti yang namanya the star itu kamu menunjukkan si bakat dan jati dirimu sendiri. Kayak jadi diri sendiri dengan segala positif dan negatifnya gitu tanpa pakai topeng. Dan dari energi the Fool ini awal mula baru, jadi fresh start. Nih semesta ngasih kamu kertas putih, kamu tulis sendiri gitu. Aku bakalan lihat ini adalah pesan soal kehidupan kamu dari Island Wellness. And the love call, someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. Jadi akan ada seseorang yang menghubungi diri kamu. Istilahnya bisa nembak atau bisa mengutarakan perasaannya gitu. Di sini ada dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light.
Jadi nanti ada sesuatu yang akan terungkap, kamu akan banyak menikmati momen dan waktu-waktumu. In a paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Jadi it's like you live in a paradise. Kamu bakalan hidup atau tinggal di paradise yang kamu akan nyaman dan kamu bakalan menikmati banyak momen-momen kehidupan. Dan di sini pun kamu gak akan sendiri, aku lihatnya. And then di sini ada judgment. Ini waktunya semesta menjudge kamu. Well, semesta akan nilai kamu dari apapun yang kamu lakukan. And then di sini ada Four of Wands, ada persatuan, ada komitmen, yang aku lihat juga ada pertunangan, ada yang membangun bisnis baru. Ini kayak membangun rumah juga kalau aku lihat. Cuman yang jelas ini adalah pertemuan sama partner gitu, sama rekan. Bisa rekan kerja, tapi juga bisa juga ketemu sama seseorang yang kayak mirroring gitu, kayak akhirnya bertemu sama seseorang yang sepadan. Dan sini banyak selebrasi. So reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.